Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita lakukan, sekecil apapun itu akan mendatangkan manfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, hari ini pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester Gasal. Yang pertama akan ada beberapa soal mengenai teks laporan hasil percobaan. Ada menentukan informasi. Ini mudah, kenapa? Karena kalian hanya harus membaca teksnya, kalian pahami, kalian lihat opsi jawabannya. Apabila opsi tersebut sesuai atau cocok dengan informasi yang ada dalam teks yang sudah dibaca, yang sudah kalian baca, berarti jawaban itulah yang benar. Kemudian menentukan jenis teks. Akan ada contoh teks, kalian menentukan itu termasuk teks apa. Kalau teks laporan, ada dua macam, teks laporan hasil percobaan, ada teks laporan hasil pengamatan. Kalau teks laporan hasil percobaan, yakni laporan tersebut ditulis setelah melakukan sebuah percobaan atau praktikum. Kalau teks laporan hasil pengamatan atau laporan hasil observasi berarti ditulis setelah melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Ada juga soal kalian harus menentukan struktur teks laporan hasil percobaan. Nanti akan ada sebuah kutipan teks laporan hasil percobaan, kalian tentukan bagian itu merupakan bagian apa? Apakah judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, simpulan atau daftar rujukan. Kalau tujuan itu adalah untuk apa teks tersebut atau untuk apa percobaan tersebut dilaksanakan, itu tujuan. Kalau langkah-langkah berarti adalah langkah-langkah atau step-step yang dilakukan saat melaksanakan percobaan atau praktikum. Menentukan penulisan judul yang tepat. Nah, ini sering muncul teknis penulisan judul yang tepat pada sebuah teks. Penulisan judul diawali dengan huruf kapital pada setiap kata, kecuali kata hubung atau konjungsi, contohnya kata dan atau tetapi. Ada juga kata depan atau preposisi, contohnya pada, dari, ke, di. Itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian mengurutkan langkah-langkah. Nah, nanti akan disajikan langkah-langkah dalam teks laporan hasil percobaan. Secara acak, nanti kalian harus mengurutkan langkah-langkah tersebut agar menjadi langkah-langkah yang padu. Menentukan kata teknis atau istilah. Kata teknis ialah kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya molekul, senyawa, respirasi, itu kan dalam bidang sains. Kemudian menyimpulkan isi teks. Nah, simpulan ini akan kalian temukan kalau kalian benar-benar sudah membaca teksnya dan memahami isinya secara keseluruhan. Nanti kalian akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Kemudian menentukan kata hubung yang tepat. Ini sudah Bu Hurin bahas, konjungsi sudah Bu Hurin bahas di 2 video pembelajaran. Kalian bisa menyimak kembali video tersebut, yakni video pembelajaran struktur dan ciri kebahasaan teks pidato dan struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Nanti link videonya agar lebih mudah akan Bu Hurin cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Nanti silakan kalian tinggal mengeklik link tersebut. Bab kedua yakni teks pidato persuasif.
menentukan isi pidato dari sebuah ilustrasi. Nanti akan disajikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran atau sebuah situasi. Kalian harus memilih bagian isi pidato sesuai ilustrasi tersebut. Diingat-ingat, yang dipilih adalah bagian isi, bukan bagian pembukaan atau penutup atau salam penutup. Selanjutnya, menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok itu terletak di kalimat utama. Nah, letaknya kalimat utama itu ada yang di awal kalimat dalam sebuah paragraf, ada juga yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Berarti untuk menentukan gagasan pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya, apakah di awal atau di akhir, ataukah di awal dan di akhir. Kemudian menentukan pesan dalam teks pidato. Pesan dalam teks pidato akan bisa kalian temukan kalau kalian sudah membaca dan memahami maksud dari teks pidato tersebut. Menentukan kalimat pembuka pidato. Dalam pidato, itu kan strukturnya ada salam pembuka, pembuka, isi, penutup, salam penutup. Seperti di bagan nomor 2 ini. Menentukan bagian struktur teks pidato. Nah, yang diminta di pertanyaan sebelumnya ialah kalimat pembuka pidato. Kalimat pembuka itu biasanya berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau salam pembuka isinya adalah salam. Kalau pembuka isinya ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau isi berarti isi pidato yang akan disampaikan. Kalau penutup biasanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf mengenai penyampaian pidato, dan yang terakhir yaitu salam penutup. Ada juga menentukan kalimat ajakan. Kalimat ajakan atau kalimat persuasif biasanya ditandai dengan kata mari atau ayo. Tetapi kalian juga harus menyesuaikan dengan isi pidatonya. Kalau isi pidatonya adalah A, berarti kalimat ajakan yang tepat adalah yang mana? Menentukan kata emotif. Kata emotif itu apa? Kata yang bisa menggugah hati pembaca, yang bisa menggerakkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Menentukan kata sinonim. Sinonim ialah bermakna sama, kata yang memiliki makna sama. Contohnya, indah memiliki arti yang sama dengan kata bagus. Perbaikan kalimat tidak efektif. Nah, kita sering menemui soal perbaikan kalimat agar menjadi kalimat yang efektif. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu biasanya mengandung pemborosan kata. Contohnya, dia amat sangat sedih sekali. Sudah ada kata amat, sudah ada kata sangat, tetapi masih ditambahi sekali. Harus satu saja, misalnya dia sangat sedih, atau dia amat sedih, atau dia sedih sekali. Nah, itu agar tidak menimbulkan pemborosan kata. Kemudian tidak ambigu atau bermakna ganda. Contohnya kalimat ambigu, misal ibu membaca majalah resep masakan baru. Nah, itu kenapa ambigu? Karena kita tidak tahu yang baru itu adalah majalahnya atau resep masakannya. Jadi apabila kalimat tersebut masih mengandung ambiguitas atau masih bermakna ganda, berarti termasuk kalimat yang tidak efektif. Selanjutnya, teks cerita pendek menentukan makna kata, makna dari kalimat deskriptif. Contohnya, wajahnya terlihat muram. Jadi dideskripsikan, tidak hanya dia sedih, tetapi dideskripsikan wajahnya terlihat muram. Besok juga akan ada kalimat deskriptif seperti itu. Kemudian kalian menentukan maknanya itu apa. Menentukan latar peristiwa. Latar itu kan ada 3, latar tempat, latar waktu. Tetapi dalam soal PHS besok, yang akan keluar adalah, yang akan ditanyakan adalah latar tempat dan latar waktu terjadinya sebuah peristiwa. Menentukan sudut pandang. Sudut pandang ada 4, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, dan orang ketiga pengamat.
orang pertama, kalau sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku, menceritakan aku. Orang pertama pelaku utama, berarti aku menceritakan aku sendiri karena aku yang menjadi pelaku utama. Kalau orang pertama pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Kalau orang ketiga ditandai dengan kata dia atau nama orang. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bu Hurin berikan link video mengenai penjelasan sudut pandang ini kepada kalian semua agar kalian lebih mudah untuk menyimaknya kembali. Silakan nanti diklik di kolom deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya menentukan watak tokoh. Watak itu adalah sifat yang dimiliki tokoh. Jadi kalian baca terlebih dahulu kutipan cerpennya, kalian bisa menyimpulkan watak si tokoh tersebut itu bagaimana. Menentukan alur. Nah, jenis alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju itu berarti kronologi waktunya adalah maju, tidak ada kilas balik ke belakang. Kalau ada kilas balik berarti alur maju mundur. Kalau alur mundur itu alurnya selalu mundur, selalu menceritakan kilas balik. Kalau maju mundur berarti campuran, dia setelah kilas balik kemudian maju lagi. Menentukan pesan moral. Pesan moral ialah amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Menentukan struktur cerpen. Struktur cerpen itu kan ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu berisi pengenalan tokoh atau pengenalan latar atau juga pengenalan watak tokoh. Komplikasi berisi permasalahan dan resolusi itu adalah penyelesaiannya. Jadi kalian harus membaca kutipan cerpen tersebut. Kalau misalnya kutipan itu adalah mengandung permasalahan, berarti termasuk bagian komplikasi. Kalau berisi masih pengenalan tokoh atau pengenalan latarnya, berarti termasuk orientasi. Menentukan ciri kebahasaan. Yang ditanyakan ada majas dan juga ada kalimat retorik. Majas itu apa? Melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Contohnya, kesedihanku mengudara bersama dersik angin. Kalimat retorik, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Menentukan kalimat yang tepat pada paragraf rumpang. Jadi nanti akan ada sebuah paragraf, ada kalimat yang hilang. Bagaimana cara menentukannya? Kalian pahami dulu isi bacaannya. Kemudian kalian lihat sebelum kalimat yang hilang dan juga sesudah kalimat yang hilang. Itu nanti akan berkaitan dengan opsi jawaban yang akan kalian pilih. Dan yang terakhir, bab terakhir yaitu teks tanggapan. Menentukan kalimat tanggapan yang tepat. Kalau kita ingin menentukan kalimat tanggapan, berarti kita harus membaca isi teksnya terlebih dahulu agar tahu apa yang harus ditanggapi. Menentukan ide pokok sama dengan yang tadi, gagasan pokok atau pokok pikiran terletak di kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Menentukan struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu ada 3, konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks itu isinya apa? Isinya adalah objek yang akan ditanggapi. Bisa berupa fenomena, bisa berupa karya tulis, bisa berupa drama pertunjukan, itu adalah konteks. Kalau deskripsi berarti pendeskripsian objeknya. Kalau menanggapi sebuah karya tulis berarti dideskripsikan karya tulis tersebut. Misalnya novelnya Terelie berjudul Pulang. Nah, itu dideskripsikan. Dan penilaian itu berisi tanggapan kita terhadap objek tersebut. Bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan. Menentukan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Kalimat yang memiliki predikat lebih dari 1. Biasanya ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung. Contoh, saya ingin membeli roti, sedangkan adik saya ingin membeli
susu. Nah, itu kan ada dua predikat, membeli, dua-duanya sama-sama membeli, tetapi ada dua predikat dan juga ada dua subjek, aku dan adikku. Itu namanya kalimat kompleks. Kemudian menentukan kata rujukan, kata yang merujuk kepada hal yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh kalimatnya. Kemarin saya membaca sebuah novel karya Leila S. Chudori. Novel tersebut berjudul Pulang. Kata tersebut itu kan merujuk kepada novel yang kemarin saya baca. Dan yang terakhir, menentukan kata pujian dan kritik dalam teks tanggapan. Kalau pujian itu berarti menyoroti kelebihan suatu hal yang ditanggapi. Kalau kritikan berarti menyoroti kekurangan suatu hal yang kita tanggapi. Baik Sobat Hebat, itu tadi pembahasan kisi-kisi PAS Gasal dari Bu Hurin. Memang tidak Bu Hurin cantumkan per nomor soal. Kenapa? Karena ada beberapa indikator yang memang sama. Jadi sudah Bu Hurin jelaskan secara luas. Nah, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup video pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajar untuk persiapan PAS, jangan sampai sakit, dijaga kesehatannya, semoga PAS-nya berjalan dengan lancar. Sekian dari Bu Hurin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.